Maaf. Ya, Bapak Ibu minta maaf ya. Sebentar ini. Aduh ya internet. Puji Tuhan. Yuk kita bersyukur buat pagi yang luar biasa yang dahsyat ini. Saya percaya setiap kita yang bisa join lewat Zoom ini diberkati oleh Tuhan dengan kebaikannya. Ya, kita berdoa sebentar. Bapakku yang di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau sudah memberikan dan menyediakan berkat yang begitu luar biasa untuk kami. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kami diberi tubuh yang sehat, nafas yang bebas Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini mari Allah Roh Kudus kami dedikasikan 1 jam ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau berbicara buat kami Bapa. Roh Kudus yang manis dan Bapakku yang di surga, mampukan kami. Bukan cuma mendengar firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih. Engkau sendiri yang berkarya dan bekerja melalui persekutuan doa Immanuel pada pagi hari ini Tuhan. Bahkan kami boleh dibebaskan, kami dilepaskan dari segala hal yang tidak baik, kami diberi kekuatan, kami diberi terobosan, bahkan mujizat boleh terjadi pagi hari ini di tempat kami masing-masing. Karena Engkau diagungkan, Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, urapi jaringan internet boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Sampai ibadah ini selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali ketemu lagi dengan Bapak Ibu di persekutuan doa atau rumah doa Immanuel ini. Ya, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita ada satu tema, yaitu tema yang luar biasa, yaitu kuasa dari perkataan. Ternyata perkataan Bapak Ibu dan saya ini sangat amat berkuasa. Oleh karenanya harus hati-hati. Nah, Bapak Ibu setiap hari kita ini berkata-kata, benar? Dan mengeluarkan kata-kata kepada setiap orang yang kita ajak bicara. Benar? Setiap hari kita pasti bicara, nggak ada yang diem. Ya maaf kata yang bisu pun juga kepengen bicara meskipun tetapi setiap kita pasti berbicara. Ya. Nah, Bapak Ibu di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat 21 dikatakan seperti ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya atau menggaungkannya akan memakan buahnya. Nah, kata Ibrani ya, P-E-H ini artinya mulut. Ya, dan bisa dipahami arti ini yaitu dipahami bahwa huruf P ya, itu adalah gambaran dari perkataan yang dapat menciptakan realitas atau menjadi kenyataan. Ya, setiap perkataan yang diucapkan bisa menjadi kenyataan. Jadi sama seperti yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Ketika Allah menciptakan dunia ini, maka dikatakan apa? Allah berfirman. Allah berfirman. Ya, Allah berkata-kata, maka semuanya terjadi. Ya, semuanya ada dan diciptakan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, manusia sebagai makhluk ciptaannya, saudara dan saya adalah makhluk ciptaannya yang paling istimewa, yang diberikan kuasa yang sama melalui lidah saudara dan saya. Ya, kita diberi kuasa Bapak Ibu. Dengan kata lain, kata-kata yang diucapkan oleh saudara dan saya ini memiliki kuasa untuk menentukan kehidupan atau kematian. Bisa kata-kata kutuk, bisa kata-kata berkat. Ya, nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu, kata gema tadi kan siapa yang menggemakannya atau menggaungkannya. Gema artinya bunyi atau suara yang memantul, ya kan? Menggaung, ya kan? Jadi kata menggemakannya artinya memantulkan atau mendengungkan atau membalikkan. Ya, menggema Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kata-kata yang diucapkan, yang kita ucapkan ini setiap hari
yang digemakan, yang digaungkan, pada akhirnya akan kembali kepada kita yang mengucapkannya. Benar, Bapak Ibu? Ketika kita ngomong A, kita dengar juga A, ya kan? Jadi sebagai orang percaya, ya, yang ingin memiliki realita kehidupan, ya, jadi orang percaya yang memiliki realita kehidupan ini yang baik, ya, kehidupan yang baik tentu harus menjaga lidah kita atau perkataannya dengan tidak berkata-kata yang jahat, ya kan, perkataan yang kotor, ya, apalagi ketika marah yang diomongkan kebun binatang ikut ya, kepeluncuran, nggak ada itu Bapak Ibu, ya kan. Jadi kata-kata yang jahat, tetapi justru ayo kita membiasakan diri untuk memperkatakan perkataan yang baik, perkataan yang positif, ya, perkataan yang sedap didengar, perkataan yang suci, perkataan yang manis, ya, itu yang harus kita gaungkan setiap hari sesuai janji firman Tuhan. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau Bapak Ibu kita berbicara perkataan yang baik, maka kita akan menerima buahnya. Ya, jadi realita apa yang ingin kita ciptakan di dalam kehidupan kita ini? Kesembuhankah, kelimpahankah, kesuksesankah, ya? Apa Bapak Ibu? Dengan menggemakannya, maka kita akan memakan buahnya dari perkataan kita. Kitab Yakobus pun mengatakan betapa lidah itu memiliki pengaruh yang besar yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan manusia. Dikatakan, ya kan, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ini Yakobus 3 ayat 6 mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu kita harus berhati-hati menggunakan lidah kita ini. Kata-kata kasar yang kita ucapkan, kata-kata dusta, fitnah, gosip, umpatan, dan sebagainya. Ya, apabila kita mengucapkannya, menggemakannya, pada akhirnya semuanya itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Benar? Yang setuju boleh katakan amin atau kasih kata jempol. Coba Bapak Ibu, saya berikan satu renungan sedikit. Kalau kita lagi marah nih Bapak Ibu ya, ada di sini yang nggak pernah marah, kesel, jengkel pasti ada. Saya juga Bapak Ibu ya kan. Membentaknya cuma butuh waktu 1 menit. Wow, kamu begini 1 menit Bapak Ibu. Nampernya 1 detik, teplok begitu. Benar kan? Nyeselnya 10 jam. Dan yang ini, yang menyembuhkan lukanya itu seumur hidup Bapak Ibu. Sama kalau kita pakai paku nancep di tembok. Oke, kita cabut pakunya, tetapi lubangnya masih di tembok, benar? Bapak Ibu, ya ingat sekali lagi, bentaknya 1 menit, nampernya 1 detik, nyeselnya 10 jam, mungkin seharian, ya kan? Tetapi menyembuhkan lukanya butuh waktu seumur hidup dengan perkataan kita. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya kita menjadi orang yang tidak disukai, tidak bisa dipercaya dengan perkataan kita, bahkan dijauhi orang, dan ada potensi untuk mendatangkan kesukaran atau masalah di kemudian hari untuk diri kita sendiri. Nah, Amsal 21 ayat 23 dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran, dan akhirnya akan membawa kita kepada kematian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ingat, garis bawahi Alkitab ibu-ibu semuanya, ya kan? Dan bapak-bapak ini, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.
Matius 12 ayat 36 sampai 37. Bapak Ibu, setiap perkataan kita setiap hari ini harus dan pasti kita pertanggungjawabkan nanti di hari penghakiman ketika kita menghadap Allah Bapa. Ingat Bapak Ibu, ya kan? Tetapi kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, kata-kata yang positif, kata-kata yang jujur akan menjadi berkat untuk diri kita sendiri, juga menjadi berkat untuk orang lain. Ya, kenapa? Karena setiap perkataan kita itu bisa menyembuhkan, bisa menguatkan yang lemah, bisa memberikan nasihat yang baik. Ya, Nabi Yesaya mengatakan Bapak Ibu semuanya bahwa lidah seorang murid ini dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Ya, Yesaya 50 ayat 4 Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berbicara, kalau kita ngomong, jangan pakai kata-kata yang kotor. Jangan pakai kata-kata yang makian. Ya, apalagi dikit-dikit sumpah, 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 buang, nggak ada sumpah, benar kan? Pakai kata-kata yang membina, memberi pertolongan kepada orang lain. Ya, kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mendengar. Nah, Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tuh, firman Tuhan juga sudah mengingatkan buat kita, ya kan? Tetapi pakailah perkataan yang baik, ya kan? Untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, apabila kita mengucapkan dan menggemakan kata-kata yang optimis untuk diri kita sendiri, sekalipun kita sedang menghadapi hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita, misalnya kita lagi dalam kesakitan, kita lagi dalam keadaan kekurangan, kita lagi dalam keadaan kesesakan, kita lagi dalam kesusahan, ya, maka perkataan itu semua akan berbalik kepada kita, ya, dan kita akan mengalami kehidupan yang baik, ya kan? Kalau kita lagi sakit, jangan, udah gue stres, gue capek, udah mati aja. Hati-hati Bapak Ibu, ingat tadi semua dikuasai oleh lidah. Serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku yakin Engkau beri kami yang terbaik. Kami rindu untuk sembuh Tuhan, sembuh, sembuh. Saya punya cucu ketika saya sakit kanker, Bapak Ibu, ya. Dokter mengatakan 6 bulan, biarin aja. Tapi cucu saya setiap pagi, setiap malam, waktu itu umur 2 tahun, selalu dikatakan apa? Granny sembuh, Granny sudah sembuh, Granny sudah sembuh, amin. Granny sudah sembuh, jadi Granny maksudnya panggil saya nenek gitu ya. Sudah sembuh, amin, sudah sembuh, amin. Itu everyday, setiap hari. Dan saya bersyukur, meskipun pendek dari anak yang umur 2 tahun, saya diberi kesembuhan benar-benar. Amin Bapak Ibu, ya kan? Bapak Ibu, kalau kita mengucapkan dan mengembangkan kata-kata yang pesimis, yang penuh dengan keluh kesah, ya kan? Maka kita akan mengalami apa? Kegagalan, kecelakaan, ketidakberuntungan, ya kan? Bahkan akhirnya kepada kematian. Karena kata-kata yang kita ucapkan itu adalah sebuah doa yang memiliki kuasa untuk mewujudkannya. Yang setuju bisa kasih jempol. Amsal 18 ayat 20 dikatakan perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Amin. Jadi mungkin keadaan Bapak Ibu saat ini sedang kesulitan finansial, kesulitan hubungan suami istri, kesulitan dengan mertua, kesulitan dengan teman. Bapak Ibu tadi dikatakan perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Perkatakan perkataan yang baik, perkataan yang manis, perkataan yang sedap didengar Bapak Ibu. Ketika engkau mengatakan itu, engkau juga mendengar apa yang engkau katakan. Nah, ini luar biasa sekali, akan dikenyangkan. Jadi kita mengerti betapa dahsyatnya kuasa lidah itu. Ya, dia bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, seperti yang Allah lakukan. Yang mewujudkan apa yang kita ucapkan, baik ataupun jahat, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus bijaksana dalam menggunakan setiap perkataan kita ini. 2 hal, Bapak Ibu, untuk kita dalam mengendalikan lidah kita. Ya, 2 hal kita perlu mengendalikan lidah kita. Yang pertama, kita harus apa? Menjaga hati kita. Hati kita ini sangat berperan penting di dalam kehidupan kita, karena segala sesuatu bersumber dari hati, Bapak Ibu, ya kan? Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, semuanya berasal dari hati kita, ya kan? Jika hati kita baik, maka pikiran dan perkataan kita juga akan baik.
Demikian juga sebaliknya kalau hati kita lagi kesel, lagi jengkel, maka pikiran juga negatif, ngomongannya juga negatif. Benar? Ya. Matius 12 ayat 34 ayat 35 dikatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati," Bapak Ibu. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ini yang ngomong bukan saya. Firman Tuhan mengingatkan buat saudara dan saya. Jadi hati kita ini sangat dipengaruhi oleh keadaan yang saudara dan saya alami. Maka untuk menjaga hati tetap baik dan bersih, kita sendiri yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Perlu dijaga Bapak Ibu. Amsal 4 ayat 23. Kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dengan tidak mengizinkan semua peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hati, yang membuat kecewa, sedih, marah, ya dan lain-lain yang terjadi di hidup kita itu masuk ke dalam perbendaharaan hati kita. Jangan Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, semua peristiwa yang buruk yang terjadi harus segera ditanggulangi dengan berusaha untuk apa? Mengampuni dan melupakan. Sehingga senantiasa terpancar melalui kehidupan saudara dan saya. Ya, terpancar apalagi ke kata-kata yang memberkati orang lain. Ya, jadi bukan cuma di gereja Shalom Tuhan memberkati, cuma di gereja atau di persekutuan. Every day, setiap hari harus keluar dari mulut kita Bapak Ibu. Ya, Filipi 4 ayat 5 dikatakan, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat." Jadi nomor 1, yuk jaga hati kita ini Bapak Ibu. Ya, yang kedua, minta dipenuhi Roh Kudus. Yakobus 3 ayat 6 dan 8 menekankan kecenderungan kita untuk berdosa. Ya, berdosa di dalam perkataan firman Tuhan yang mengatakan tidak ada seorang pun yang lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan. Dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ayat 8, perhatikan Bapak Ibu, tetapi tidak seorang pun, jadi tidak ada satu orang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Wow. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Bapak Ibu, hati-hati ya. Firman Tuhan sudah ingatkan buat kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, tanpa kuasa Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidahnya. Karena lidah kita itu dinyalakan oleh api neraka yang akan mencondongkan kita kepada perkataan yang sia-sia dan perkataan yang jahat. Jadi Bapak Ibu, saya percaya persekutuan yang intim dengan Roh Kudus akan membuat kita semakin bertumbuh dewasa rohani. Kuasa Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya, memampukan lidah kita untuk berkata-kata yang baik, ya kan? Yang positif, yang memberkati. Ya, mampu untuk menguasai lidah dan juga seluruh keberadaan tubuh kita ini. Ya, sebab kita semua ini dikatakan sebab kita semua ini bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ini Yakobus 3 ayat 2. Ya, jadi termasuk saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang juga ngomong sembarangan Bapak Ibu ya. Dan ingat, semua perkataan kita ini dipertanggungjawabkan nanti di hari penghakiman.
Ya kan? Jadi Musa berkata seperti ini kepada bangsa Israel, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ya, demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya dihadapkan dengan pilihan setiap hari, pilihan yang sama, yaitu kehidupan atau kematian. Firman Tuhan katakan, pilihlah kehidupan, benar? Salomo mengingatkan kita bahwa lidah adalah salah satu anggota tubuh yang dapat mewujudkannya. Ya, sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Demikian yang akan terjadi sebab kata-kata kita ucapannya adalah doa kita, harapan kita, Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Pada akhirnya semua kata-kata yang kita ucapkan dan gemakan itu tadi, ya kan? Sekali lagi diingatkan, dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu, Mazmur 34 ayat 12 sampai 13 berkata seperti ini. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ya kan? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya, takdir Tuhan tidak bisa diintervensi. Tetapi pilihan kata-kata baik maupun buruk yang dirangkai oleh lidah kita ini sepenuhnya berada di dalam kendali kita masing-masing. Ya, renungkan sejenak bagaimana ucapan yang setajam pisau belati itu menghujam perasaan orang-orang tercinta. Ya, ternyata ditakdirkan menjadi kata-kata terakhir buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya kan kadang-kadang kita ngomong sama anak-anak kita sembarangan. Bodoh kamu ya, bodoh kamu. Nah, kalau anak kita bertumbuh bodoh beneran, Bapak Ibu marah lagi. Percuma di sekolah dok, keluar duit mahal-mahal ya kan. Bapak Ibu ini hati-hati. Mungkin kita kesel ya tadi, makanya hati ini perlu dijaga sedemikian rupa. Nah, saya yakin kita bisa menjaga hati dengan baik kalau kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan setiap hari. Sebelum keluar rumah, bangun tidur, mintalah Roh Kudus. Maaf sebentar Ibu ya, aku minum sedikit. Bangun tidur Bapak Ibu, minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus penuhi roh jiwa tubuhku. Ya, dengan anugerah-Mu, dengan perkataan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Bukan perkataan yang sia-sia. Amin Bapak Ibu. Tuhan, aku menyerahkan sepanjang hari ini perjalanan pekerjaan saya, usaha saya, pelayanan saya, pendidikan saya. Ya kan? Tuhan tuntun dan aku mau memperkatakan perkataan yang positif untuk orang lain dan juga untuk diriku sendiri. Untuk anak-anakku, untuk suamiku, untuk orang tuaku, untuk istriku. Bapak Ibu, kita melihat kalau suami istri sedang bertengkar, waduh ngeri Bapak Ibu, benar kan? Dikit-dikit cerai aja, pisah aja, kamu istri nggak berguna. Maaf. Kadang juga bilang, kamu suami juga ngapain cuma gitu-gitu aja. Please Bapak Ibu, hati-hati. Sementara kalau hari Minggu di dalam persekutuan, wah nyembah Tuhan luar biasa, bahasa rohnya kencang. Nggak ada artinya Bapak Ibu, percuma. Ayo kita minta Roh Kudus penuhi hatiku. Dibaptis Roh Kudus cukup sekali, tetapi dipenuhi Roh Kudus berulang-ulang, bahkan setiap hari, supaya segala perbuatan kita, perkataan kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu, ternyata manusia itu ya hanya butuh waktu 2 tahun untuk belajar bicara. Benar? Benar nggak Bapak Ibu ya? Dari lahir, kira-kira cuma 2 tahun lah, 2 tahun setengah, paling lama 3 tahun lah untuk anak itu bisa berbicara. Tetapi butuh bertahun-tahun untuk belajar diam dan menahan emosi. Benar apa benar? Yang setuju boleh angkat jempol. Ya kan? Butuh waktu cuma 2 tahun supaya bisa belajar bicara. Tetapi butuh waktu bertahun-tahun untuk kita itu menahan emosi kita. Kalau lagi berantem, kalau lagi kesel, kalau lagi jengkel, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu,
Jadi jangan sampai perkataan kita tuh menyakitin orang lain, apalagi keluarga kita sendiri. Memang sih seluruh bagian tubuh kita ini bertulang, kecuali lidah. Lidah ini nggak ada tulangnya, Bapak Ibu. Hari ini ngomong A, 10 menit bisa berbalik B. Ya kan? Jadi Bapak Ibu kita perlu benar-benar hati-hati menjaga mulut kita ini, menjaga hati kita. Minta sekali lagi, minta Roh Kudus memenuhi ya hati yang penuh dengan sukacita, ya perkataan yang positif. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya percaya, ayo kita menjadi pelaku-pelaku firman. Memang sih tidak ada satu orang pun yang bisa menahan, tapi kita minta kepada Tuhan. Dan itu bisa terjadi ketika every day, setiap hari, bukan dengan kemampuan kita sendiri. Kita minta Roh Kudus, urapi aku. Roh Kudus, kendalikan mulutku. Terutama kalau lagi kesel, lagi marah, ya kan? Bapak Ibu tadi saya sudah katakan apa yang kita ucapkan bisa terjadi, bisa membawa kepada kehidupan, bisa membawa kepada kematian. Nah, satu kali Bapak Ibu ada seorang ibu, seorang anak lah, kira-kira umur 8 tahun. Ya, dia meninggal dunia karena keserempet mobil pada waktu mau berangkat sekolah, Bapak Ibu. Jadi ini dibonceng oleh Gojek ya. Jadi keluarga ini punya langganan Gojek yang membawa anak ini ya kan ke sekolah, jemput pulang pergi dengan Gojek ya kan. Nah, Bapak Ibu ketika pagi hari itu ya kan dia berangkat ke sekolah keserempet mobil, Bapak Ibu. Ya motornya keserempet mobil dan kita pasti tahu biasanya yang bonceng itu yang lebih parah ya kan, bahkan bisa meninggal. Nah, ini karena naik motor memang betul anak itu umur 8 tahun meninggal, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ketika meninggal, ketika ibunya, orang tuanya diberikan kabar bahwa anaknya meninggal, Bapak Ibu, hal yang terngiang-ngiang di dalam diri mamahnya, ya, saat memandikan, ya, saat dia memandikan sendiri buah hatinya anaknya, ya, untuk terakhir kalinya, ya, adalah omelan yang pagi tadi sebelum berangkat sekolah diucapkan kepada anaknya. Ya, diucapkan karena anaknya bangun tidur agak terlambat. Ya, jadi dia marah, kamu memang anak pemalas ya kan. Kamu ini memang jengkelin, ngeselin setiap hari, mau jadi apa nanti kamu besar ya. Mama capek ngurusin kamu, mama capek bangunin kamu tiap hari. Kamu udah umur 8 bangun sendirilah. Capek deh kamu nih anak kayak begini nih ya. Capek aku ngurusin kamu. Ya mana mama masih ngurusin ini. Dia mengatakan mama capek ngurusin kamu. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Anak itu adalah titipan Tuhan. Dan Tuhan katakan karena engkau capek, oke aku bawa pulang. Bapak Ibu itu yang terngiang. Jadi pada waktu dia datang minta didoakan. Karena itu ganjel di dalam hatinya Bapak Ibu. Ya sampai di kuburan dia mau nangis, dia mau berteriak, mau minta ampun, minta maaf. Tidak bisa dihilangkan. Makanya tadi saya bilang, ya menyembuhkannya butuh waktu bertahun-tahun Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu yang terjadi. Jadi hati-hati, kita nggak tahu barangkali itu hari terakhir, ya kan? Untuk suami, untuk istri, anak, orang tua, teman kita. Tapi hati-hati Bapak Ibu, ya kan? Bahkan ada satu orang istri, seorang wanita yang datang kepada saya. Ya benar-benar bagaimana caranya Bu, tolong saya dilepaskan dari perasaan yang terus menghantui saya. Jadi dia marah-marah dengan suaminya sekitar umur 45, Bapak Ibu ya kan. Waktu COVID kemarin ini loh Bapak Ibu. Waktu COVID kemarin memang usaha pekerjaan lagi merosot semuanya, benar? Nggak cuman 1-2 orang, seluruh dunia menghadapi kesulitan di dalam perekonomian, ya kan? Nah, kebetulan suaminya kena PHK, Bapak Ibu. Kena PHK ya. Dan dia kerja apa adanya. Dan karena dia juga anak Tuhan juga Bapak Ibu ya. Dan ini anak Tuhan juga loh Bapak Ibu ya. Bukan tidak anak Tuhan. Lalu karena dia juga punya motor ya. Dia pikir ya udahlah Bapak Ibu ya, dia karena di PHK dia itu Bapak Ibu narik Gojek itu loh Bapak Ibu, jadi Gojek itu. Ya, narik Gojek. Istrinya marah-marah Bapak Ibu. Padahal semua bukan cuma suaminya doang yang di PHK. Banyak karyawan di kantornya yang di PHK. Dia naik Gojek Bapak Ibu. Dan sore itu memang nggak terlalu banyak
karena COVID. Orang juga takut, Bapak Ibu, ya kan? Pernah juga suaminya pulang gitu, yang membawa makanan karena ada orang yang beli, kemudian orang yang beli itu mengatakan, Pak, udah tadi yang pesanan saya buat Bapak aja bawa pulang, ya kan? Bawa pulang, Bapak Ibu. Ketika dibawa pulang, istrinya ngomel-ngomel, yang dibawa pulang cuma kayak gini, ini bekas atau gimana? Sampai suaminya mengatakan, ini dari orang Gojek yang pesan makanan, dan dia katakan ini untuk kami, untuk kita. Kamu ini bakalan jadi kere, ini bakalan jadi miskin, ya. Gimana caranya ini ya? Sudahlah, kamu ini memang nggak suami yang nggak ini. Payah deh, pokoknya dia marah-marah, istrinya tuh sepanjang sore malam itu marah-marah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, itu sebagai seorang suami hidupnya tertekan. Ngomongnya nggak cuma sekali, 2 kali, Bapak Ibu. Hari berikutnya juga begitu, hari berikutnya seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika ya suaminya juga akhirnya Bapak Ibu ya naik motor, Bapak Ibu ya, dia ditusuk oleh begal itu, Bapak Ibu. Ada kelompok anak-anak yang begal-begal itu, Bapak Ibu ya, ditusuk, akhirnya meninggal, Bapak Ibu. Motornya diambil. Nah, ketika mayatnya atau diberitahu ya, setelah 1 hari nggak ketemu di mana, akhirnya ketemu kepada istrinya, dan dia ngomong kepada istrinya bahwa suaminya meninggal ada di RSCM, Bapak Ibu. Istrinya meraung-raung, menyesal minta ampun, ya kan? Dia mengatakan hal-hal yang negatif kepada suaminya. Nah, Bapak Ibu, ini coba diperhatikan, hati-hati dengan setiap perkataan kita ini loh, Bapak Ibu. Jangan-jangan apa yang kita ucapkan, ya kan, menjadi perkataan yang terakhir bagi orang tersebut. Jangan dikit-dikit sumpah, jangan dikit-dikit ngomong kutuk kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, saya percaya saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita punya persekutuan setiap hari dengan Bapa di surga, Dia akan memampukan saudara dan saya berkata-kata yang positif, berkata-kata yang benar, ya, dengan bijak. Apalagi untuk anak-anak, ini sangat amat penting, Bapak Ibu. Ya, hari ini kadang-kadang, kenapa ya, kadang-kadang maaf kata nih, suami istri yang ribut di rumah, anak-anak dengar sehingga anak-anak ikut-ikutan, ya kan? Jadi mari jadilah contoh yang baik untuk anak-anak kita, jadilah oma yang baik untuk cucu-cucu kita, jadilah suami yang baik buat istri dan anak-anak kita, jadilah istri yang baik ya untuk suami dan anak-anak kita. Bapak Ibu, setiap perkataan kita ingat, pasti dan pasti saudara dan saya harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan ketika kita menghadap Tuhan satu kali kelak. Amin. Hari ini mungkin Bapak Ibu, kita sering ngomong hal-hal yang negatif. Kita sering maki-maki, apalagi kalau lagi marah, Bapak Ibu. Ya, mungkin saudara nggak sadar, tapi minta yuk kita kembali, Tuhan, mampukan aku, rubah aku Tuhan. Aku mau seperti Engkau. Nggak sanggup sih Tuhan, tetapi karena Roh Kudus pasti akan menyanggupkan aku. Amin, Bapak Ibu. Yuk, betapa berkuasanya mulut kita, betapa kuasanya setiap perkataan kita. Ayo, perkatakan-perkataan yang manis, yang kudus, yang suci, yang sedap didengar, ya kan? Itu kepada setiap keluarga kita khususnya, ya kan, setiap hari. Bahkan kepada lingkungan kita di mana kita kerja, bukan cuma di gereja, bukan cuma di persekutuan. Shalom, shalom. Tuhan memberkati, God bless you. Tetapi keluar dari gereja, keluar dari persekutuan, ngomongnya nggak karu-karuan. Bahkan binatang keluar semuanya. Amin. Saya berdoa supaya setiap Bapak Ibu yang mendengar firman ini, ayo Tuhan ubah aku. Ampuni aku Tuhan. Kalau perkataanku menyakitkan istriku hari ini, menyakitkan suamiku, anakku, temanku, bosku, pemimpinku, guruku, anak-anak, ya Bapak Ibu, menantuku. Ayo kita minta ampun. Amin. Yuk saya mau bawa dalam doa, Bapak Ibu, yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri. Karena yang mengendalikan hati adalah Bapak Ibu sendiri. Kalau engkau merasa Tuhan, iya, aku mau minta ampun Tuhan. Aku mau memperbaiki, aku mau diperbaiki, aku mau berubah, aku mau diubah Tuhan. Engkau bisa taruh tanganmu di dada. Minta Roh Kudus memperbaharui hati kita. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Pagi menjelang siang ini Tuhan kami datang kepada Engkau. Benar Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa lidah kami ini kecil Tuhan, tetapi mampu menghanguskan
satu buah kota Tuhan, karena perkataan kami. Pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami Bapa, untuk kami boleh menjaga hati kami. Kami rindu hati kami dipenuhi Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami terkendalikan. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut kami Tuhan, kata-kata yang manis, yang kudus, Tuhan, yang sedap didengar, yang suci Tuhan, yang membawa kebaikan, yang menasehati Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi keluarga kami. Bapak, pagi hari ini ampuni kami Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, kuduskan lidah bibir mulut kami ini ya Tuhan, kuasai dan kendalikan ya Bapak, biar kami memiliki emosi yang baik. Pagi hari ini Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang ada di hati. Kami sering memperkatakan perkataan yang tidak benar, perkataan-perkataan yang pesimis, perkataan-perkataan yang negatif Tuhan. Oh Tuhan, bahkan ketika kami sedang marah, jengkel, kesal, ribut, perkataan apapun keluar dengan seenaknya. Pagi hari ini Tuhan Yesus, 27 Maret, Tuhan ampunilah kami, kuduskan roh jiwa tubuh kami, kuduskan hati kami, kuduskan lidah bibir mulut kami ini ya Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, untuk kami berkata-kata yang baik ya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, apa yang kami katakan Tuhan, ketika itu menggema di telinga kami, yang terjadi adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Bapak, terima kasih. Berkati setiap Bapak Ibu yang ikut persekutuan doa pagi hari ini ya Tuhan. Urapi mereka. Pakai mereka Tuhan. Setiap perkataan mereka yang membawa semangat, perkataan yang positif, perkataan yang optimis Tuhan, bahwa bersama dengan Engkau kami diberi kemampuan untuk melakukan hal-hal yang dahsyat, yang baik, yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu telah mengingatkan kami, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa, urapi Tuhan rumah doa Emmanuel ini ya Tuhan. Setiap kali Tuhan, ketika mereka berdoa, ketika mereka bersekutu Tuhan, Tuhan, biarlah perkataan yang dinaikkan kepada Engkau itu yang ada di hati ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Roh Tuhan ada di dalam hati setiap kami ya Bapa. Roh Kudus, terima kasih buat nasihat-Mu, wejangan daripada Engkau untuk hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami mau menjadi seperti Engkau, disempurnakan selalu setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi persekutuan doa ini Tuhan, bertambah-tambah jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui persekutuan kami. Dan kehidupan kami hari lepas hari menjadi saksi hidup kehidupan Kristus. Di dalam nama-Mu, nama yang berkuasa, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Hana. Tuhan berkati pelayanannya. Yuk kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan.